Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita akan membahas tentang menggambar baut dan mur. Di sini kelihatannya simple untuk penggambaran baut dan mur ini, tetapi banyak yang seringkali salah memulainya. Untuk itu akan saya jelaskan. Nah, kenapa kita menggambar baut dan mur ini? Seperti yang kita ketahui, baut dan mur ini hampir setiap jenis mesin menggunakan baut sebagai pengikat antar komponen. Macam-macam jenis dan ukurannya dipergunakan sesuai dengan tujuannya. Ada beberapa jenis baut, antara lain baut, baut tap, dan ujung tap seperti gambar di bawah ini. Kalau kita lihat gambar satu, di sini baut, ya, seperti yang digambar ini adalah bahwa pasangan dari part 1, ya, part 1 yang diikat dengan part 2. Pada part 2 ada bagian yang ditap. Di sini dimasukkan baut, kemudian bautnya kita ikat dengan mur di sini. Kemudian ada kita ikat dengan baut saja, tidak pakai mur. Ya, tak bautnya baut lurus yang tidak ada kepalanya, ya. Nah, kemudian ada bagian yang lain kita menggunakan baut dan mur, ya, kedua-duanya kita gunakan. Nah, untuk yang kedua, ya, seperti yang kita ketahui, mur dipergunakan bersama-sama dengan baut atau baut tap. Kepala baut dan mur berbentuk segi 6 atau segi 4, dan tinggi kepala baut digolongkan dalam kepala normal dan kepala tebal. Semua ini diperincikan dalam standar. Oleh karena itu, pada penggambaran kadangkala baut itu tidak digambar. Nah, kenapa di sini tidak gambar? Karena baut ini merupakan benda yang sudah dibuat standarnya oleh pabrikan atau oleh produsennya. Maka dalam penggambaran part untuk assembling mesin itu kadangkala kita tidak perlu menggambarnya. Tetapi secara assembling atau general assembling itu akan nampak, akan muncul bila kita gambarkan secara keseluruhan mesin yang akan kita buat. Nah, untuk itu saya akan memberikan penjelasan bagaimana kita menggambar kepala baut segi 6 dan murnya, ya. Untuk itu kita gambarkan bagian depan dari baut dan mur. Bila kita lihat di sini, baut ini mempunyai diameter, ya, diameter dari ulirnya. Biasa kita sebut dalam M untuk ulir metrik, ya. Kita ukurannya M. Bila kita gambar ukurannya ini diameternya 20, maka itu disebut dengan M20. Nah, maka untuk bidang yang tampak depannya ada 3 bidang, karena ini segi 6. Bila segi 6, maka bidang yang tampak harus 3 untuk tampak depannya. Maka pada bagian bidang yang tampak utuh itu adalah D, ya, D. Kemudian yang di bagian kiri dan kanannya adalah setengah D. Untuk tebal murnya adalah D. Sedangkan kepala baut itu tebalnya adalah 3/4 D. Maka diameter dari murnya kita buat bahwa diameter dari ujung setengah D ditambah D dan setengah D, ada 2D. Maka diameternya dari, maka jari-jari dari murnya adalah D. Nah, maka kita gambar seperti itu. Sedangkan tampak sampingnya, ya, tampak sampingnya nanti kita gambar kemudian. Kita selesaikan
bahwa di sini untuk kepalanya, kepala ulir dari baut tersebut adalah diameter dari bautnya. Ya, jari-jari dari diameter bautnya. Kemudian kalau kita tampak lagi di sini, maka segi enamnya akan muncul. Segi enamnya akan muncul. Pada tapak depannya ada 3 bidang yang tampak, kemudian ada 2 bidang nantinya untuk gambar sampingnya. Nah, bila kita selesaikan tampak depannya, maka akan seperti inilah tampaknya. Untuk kisarnya atau ulirnya adalah 1/8D dikurang dengan 1/10D. Ya, bisa dilihat di sini. Ya, kemudian ini panjang dari ulirnya yang diulir, yang ditap itu adalah 2D. Ya, bisa kita lihat ini. Sedangkan untuk lengkungan murnya itu adalah 1,5D, sama untuk murnya dan kepala bautnya sama lengkungannya. Itu adalah 1,5D. Nah, maka tampak atasnya untuk mur seperti pada gambar yang tampak ini. Maka tebalnya itu adalah B untuk 2 bidang yang sama. Dan tampak sampingnya akan seperti ini, ya. Jadi dengan gampangnya kita membuat tampak sampingnya menjadi lebih mudah, ya. Nah, inilah cara menggambar baut. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.